Analisa Falas. Analisa Falas. Mitra bisnis Analisa Falas kami hadirkan dan pagi ini kami sudah berhasil terhubung dengan Rioli, co-founder Trader Hub. Halo, selamat pagi Pak Rio. Selamat pagi Anita, selamat pagi juga mitra bisnis. Seperti biasa Pak Rio, di awal pekan ini sebelum melihat pergerakan rupiah, boleh direview dulu untuk penutupan di akhir pekan lalu ya. Rupiah stagnan di level 14.120. Silakan Pak Rio. Oke, pertama seperti biasa kita akan coba lihat sedikit perjalanan rupiah kita dari segi persentase perubahan mingguan. Dalam catatan saya rupiah kita ada melemah sekitar 0,37%. Dan pelemahan ini di tengah juga melemahnya US dollar sendiri dengan 0,32%. Artinya dalam kondisi korelasi seperti ini kita bisa katakan rupiah kita cenderung lemah ya, karena USD-nya melemah dan rupiah kita tidak mampu menguat. Nah, namun kalau kita melihat faktor-faktor yang ada di minggu lalu, saya mencatat untuk dari sisi sentimen dalam negeri yang melemahkan rupiah, saya tidak melihat terlalu banyak faktor. Saya lebih cenderung melihat faktor pelemahan rupiah ada terjadi pada sisi eksternal. Ya, yang pertama adalah adanya rencana tapering di US yang mulai mendekati waktunya sesuai dengan statement yang disampaikan oleh Powell minggu lalu, bahwa mereka masih on track untuk melakukan tapering pada pertengahan November. Ini salah satu faktor yang menurut saya pelaku pasar cenderung lebih berhati-hati untuk penguatan rupiah lebih lanjut sehingga terjadi pelemahan. Kemudian yang kedua, saya juga mencatat di dunia untuk data corona ini ada kenaikan ya secara perlahan namun pasti. Ada beberapa negara seperti Eropa, khususnya UK, kemudian Amerika juga sudah mulai ada penambahan kasus. Ini terlihat dari angka dari sebelumnya beberapa minggu itu terjadi terus penurunan kasus. Nah, namun untuk minggu kemarin itu ada kenaikan sebesar 2%. Saya kira ini juga sedikit berdampak kepada pelaku pasar untuk berjaga-jaga apakah akan terjadi gelombang berikut dari kasus COVID-19 ini. Kemudian yang ketiga adalah jatuhnya harga komoditas. Untuk minggu lalu untuk batu bara itu kejatuhan cukup besar. Saya kira ini juga menyebabkan rupiah kita cenderung melemah. Kemudian dari sisi teknikal saya mencatat untuk weekly, kita bisa lihat weekly penguatan rupiah kita kemarin tepat berada di support. Jadi sangat wajar kalau terjadi koreksi pelemahan terlebih dahulu untuk beberapa saat. Saya kira untuk review minggu lalu seperti itu, Anita. Dan untuk proyeksinya saya masih melihat rupiah masih berpotensi untuk terjadi koreksi, tapi mungkin untuk angkanya tidak akan terlalu jauh ya, karena pagi ini saja sudah buka gap. Mungkin range-nya saya perkirakan di antara 14.220 sampai dengan 14.100, range-nya mungkin di kisaran seperti itu. Kalau untuk euro dan pound sterling sendiri, Pak Rio melihat pergerakan harinya seperti apa? Ya, kalau untuk euro dan pound sterling, kalau kita melihat dari sisi tren pergerakan yang dari minggu lalu, ini cenderung adalah tren kenaikan, terutama kalau dibandingkan dengan USD ya, jadi Euro USD maupun GBP USD. Tapi seperti saya bilang tadi, perlu sedikit menjaga-jaga dua hal khususnya untuk Euro dan GBP ini. Yang pertama adalah masih kembali lagi kepada masalah tapering US. Jadi kalau benar ini terjadi, mungkin akan ada sedikit penguatan di US dollar dan ini akan berpengaruh kepada baik itu Euro maupun GBP akan terjadi penurunan. Kemudian yang kedua, seperti saya bilang tadi juga, bahwa ada kenaikan kasus corona yang cukup signifikan per harinya hingga 40-an ribu ya kalau saya tidak salah di UK sendiri. Dan ini saya kira bisa menjadi satu ganjelan untuk
baik euro maupun GBP untuk melanjutkan tren kenaikannya. Jadi saya lebih menyarankan berjaga di angka support ya. Jadi kalau misalnya ada pergerakan turun melebihi daripada support yang terjadi baik itu euro maupun GBP-nya, akan lebih baik untuk melakukan action sell. Kalau untuk exactly angkanya mungkin saya merekomendasikan untuk euro adalah di 1.1618, jadi di bawah itu. Kemudian untuk sterling di 1.3734. Jadi kalau harga tembus di sana agak menurut saya lebih baik untuk melakukan action sell kita. Baik, terima kasih banyak Pak Aryo atas waktu itu Pak FM. Sukses untuk Anda. Selamat pagi. Pagi. Mitra bisnis, demikian analisa falas bersama Rioli, co-founder Trader Hub. Saya Anita Wijaya. Mitra bisnis, segala bentuk investasi memiliki resiko. Untuk itu mitra bisnis, pahami resikonya sebelum berinvestasi. Jadilah investor yang bijak.